Semuanya, welcome back to my channel dan ini Sarah teman-teman. Kali ini aku akan yang namanya kayak menceritakan sebuah cerita yang dimana ini cukup tragis bagi orang-orang yang ingin mengejar mimpi, terutama di bidang fame dan juga popularitas menjadi seorang selebriti atau menjadi seorang influencer apapun ya teman-teman ya. Nah, bagi sebagian orang mendapatkan fame itu adalah hal yang paling langka sekaligus hal yang mungkin paling investment yang pernah ada, follower banyak di sosial media atau mendapatkan banyak sekali endorsement seperti itu ya guys ya. Jadi menambah value kita untuk yang namanya menjadi seorang public figure yang baik seperti itu. Nah, bagaimana dengan kisah seorang yang mengejar fame tapi berakhir dengan tragis teman-teman? Ini adalah kisah aku teman-teman ya, kisah dari orang yang saya perhatikan itu bagaimana perjuangan dia yang mengejar mimpi masa kecilnya menjadi seorang yang disebut-sebut cukup hebat, menjadi seorang yang cukup terpuruk, bahkan hampir yang namanya bunuh diri. Jadi inilah kisah yang aku ceritakan guys. Kisah ini berawal dari seorang suami istri dari Cina dan dari Taiwan yang dia bertugas di Indonesia, tepatnya di Jakarta ya teman-teman ya. Nah, suami istri ini kemudian tidak lama memiliki seorang putri cantik dan sangat cerdas teman-teman, bahkan lincah sekali. Nah, putri ini, perempuan ini itu lahir di tahun 82-an. Di tahun 82-an kemudian si perempuan ini bagaimanapun harus ikut dong sama orang tuanya untuk tinggal dan dinas di Indonesia seperti itu. Makanya orang tuanya itu menyekolahkan dia di sekolah yang bagus saat itu, di sekolah negeri ya teman-teman ya. Jadi wanita ini tumbuh dengan nilai-nilai Indonesia seperti itu guys. Nilai-nilai yang membuat dia tumbuh serta nilai-nilai yang membuat dia itu merasa bahwa oh ini loh menjadi orang Indonesia seperti ini. Dan kala itu Indonesia itu masih sangat maju dibandingkan Cina ataupun Taiwan seperti itu. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang cukup sukses dari Indonesia yang kayak menggunakan seorang pekerja-pekerja dari Cina dan Taiwan untuk yang namanya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka ya guys ya. Nah, balik lagi ke perempuan ini, menjadi perempuan yang cukup lincah, tangguh, tomboy juga di sekolah teman-teman ya. Dan dia tidak takut dengan yang namanya bulian, olok-olokan dan juga psikis bullying yang dilakukan sama teman-teman di Indonesia pada saat itu teman-teman ya. Saking dia memang China, saking Indonesia saat itu belum terlalu welcome dengan orang-orang China seperti itu atau keturunan Cina seperti itu. Makanya mereka-mereka ini adalah orang-orang tangguh dan cukup terlatih bagaimana surviving di negara orang. Saya nggak tahu kenapa perempuan ini dipindah pada waktu masa SMP SMA-nya, tapi karena mungkin faktor 98 atau faktor yang namanya orang tuanya pindah tugas, makanya wanita ini dipindah ya guys ya, dari Jakarta ke Singapura untuk menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA-nya. Kemudian perempuan ini setelah pendidikan SMP SMA-nya, dia terkenal yang namanya ingin menguasai ilmu bela diri teman-teman ya. Karena apa? Karena di masa kecilnya dia sangat suka sekali dan hobi sekali melihat film-film Jackie Chan, film-film kungfu seperti itu, film-filmnya Lin Qingxia. Wah, dia cantik ya, dia seperti model ya. Oh, atau yang namanya film-filmnya Joan Lin, film-filmnya Jet Li, Donnie Yen, yang membuat dia itu terinspirasi menjadi seorang yang bisa melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena menjadi jagoan perempuan di dunia Hongkong itu hampir jarang dan gak ada ya teman-teman ya. Maka dari itu dia kepengen, mah, pak, aku pengen deh seperti itu. Kapan ya? Itu adalah candaan dia setiap hari ketika dia itu pulang ke sekolah seperti itu. Nah, kemudian pada waktu dia SMP SMA di Singapura, dia kan lulus teman-teman ya, memutuskan untuk yang namanya kayak kamu mau ngapain, sama orang tuanya berbicara lagi ya. Kamu mau yang namanya kuliah di sini atau kamu mau berbuat sesuatu deh, terserah kamu. Nah, orang tuanya membebaskan dan dia bilang, mah, pak, aku kepengen ke Hongkong mah. Sekali-kali aku mungkin bisa menjadi artis besar mah, seperti yang aku idam-idamkan pada waktu masa kecil seperti itu ya papa mama ya, gitu loh. Pada akhirnya orang tuanya dengan yang namanya kayak lapang dada, oke, berangkatlah ya nak ya, jaga diri di sana, dan di sana adalah negara yang lain sekali dibandingkan di Indonesia ataupun di Singapura seperti itu ya guys ya. Kemudian ketika dia menginjakan kaki di daerah Hong Kong, Kowloon, itu di tahun 2005 teman-teman ya, 2005-an. Dan di sanalah dia itu merasakan bahwa oh ini loh hidup
tidak bergantung sama orang tua. Dia mau kerja serabutan, dia mau yang namanya lari ke sana ke sini, dan hati kecil dia ingin menjadi seorang artis ya guys ya. Maka dari itu dia kemudian mengikuti audisi-audisi pencarian bakat di seluruh yang namanya tempat di Hong Kong seperti itu. Dan kabarnya dia awalnya menjadi seorang figuran di sebuah film-film atau di sebuah drama-drama yang membutuhkan orang-orang dengan paras yang polos atau paras yang orang-orangnya tangguh seperti itu. Kemudian menarik perhatian produser nih atau sutradara, oh orang ini benar-benar pekerja keras, rajin, lugas, dan juga orang-orang ini cukup pandai juga untuk yang namanya berbahasa Kantonis teman-teman ya. Karena wanita ini pertama kali datang ke Hong Kong, dia hanya bisa berbahasa Mandarin Singapura guys ya. Tetapi karena kegigihan dia akhirnya bisa yang namanya berbahasa Kantonis seperti itu. Kemudian ini perempuan teman-teman ya, akhirnya dipromosikan untuk yang namanya dapat sebuah peran-peran kecil yang tersorot kamera yang cukup lama itu dari sutradara Hong Kong dan Taiwan seperti ini. Hong Kong cukup berat dan cukup berbahaya dibandingkan di Singapura ya teman-teman ya. Dia harus jaga diri, dia harus hemat makanan, dia harus yang namanya memotong banyak biaya untuk yang namanya surviving di Singapura seperti itu. Dan pada akhirnya ini perempuan mendapatkan satu peran yang cukup dia daba-dabakan teman-teman, menjadi salah satu peran utama atau tritagonis, yaitu dalam filmnya ini sama seorang Sound Yue teman-teman ya. Sound Yue atau In Love with the Dead menceritakan bahwa pria yang kesepian yang ditinggal mati sama pacarnya itu akhirnya sering banget kontak dengan hantu pacarnya dan sering berhubungan selainnya kayak orang pacaran normal seperti itu. Padahal wanita ini adalah hantu. Nah, hantunya ini diperankan sama wanita Indonesia ini teman-teman. Nah, perempuan ini cukup senang, cukup punya experience juga sama seorang Sound Yue teman-teman. Dan seketika itu dia memiliki dua film, yaitu 26 Way to Happiness yang syutingnya di Malaysia tapi film Hong Kong, Taiwan seperti itu. Serta satunya lagi itu adalah film Speechless ya teman-teman ya. Nah setelah itu ini perempuan merasa makin punya ini nih kayak pegangan nih, makin kuat fondasinya kalau gue tuh bisa sukses gitu ya guys ya. Nah setelah itu wanita ini mendapatkan banyak banget yang namanya tawaran-tawaran menjadi kayak model atau pembicara produk-produk dari Hong Kong, misalnya TVC, kemudian produk yang namanya kayak alat rumah tangga seperti itu, pakaian-pakaian dan sebagainya. Memang semakin terbuka ya karirnya ya guys ya. Dia menjadi seorang host talk show, live talk show seperti itu. Kemudian juga menjadi brand ambassador printer buatan Hong Kong seperti itu teman-teman. Dan wanita ini kemudian semakin lama semakin merambah ke perhatiannya orang-orang TVB. TVB itu apa sih kak? TVB itu adalah satu-satunya stasiun TV di Hong Kong yang menelurkan bakat-bakat yang bisa yang namanya kayak terkenal kayak Andy Lau, kayak Tony Leung, kayak Mantat, kayak Stephen Chow seperti itu teman-teman ya. Passionate di bidang itu, kemudian dia mendekat dan akhirnya opportunity dia itu terbuka sama salah satu produser yang mengenalkan dia pada sosok manusia ini teman-teman ya. Nah manusia ini bisa dibilang adalah mungkin bisa merubah nasibnya sekaligus bisa yang namanya menjadi pelajaran besar buat dia. Pria ini bukan pria Chinese, tidak ada keturunan Cina, tapi pria ini adalah orang Hollywood yang membuat banyak sekali proyek-proyek film dan sudah dekat dengan seorang besar sekali seperti Jackie Chan, Sammo Hung, kemudian dia dekat dengan seorang Maggie Cheung, dan dia ternyata berteman baik dengan seorang Donnie Yen cukup lama. Alangkah girangnya dia itu mendapatkan opportunity untuk bertemu sama seorang produser film sekaligus orang Hollywood ini ya teman-teman ya. Nah pria bule ini itu kemudian mengenalkan diri. Halo, nama aku Bey Logan. Nama kamu siapa? Nama saya Bapak ini kak, gitu ya. Kemudian Pak, aku sangat ngefans dengan pekerjaan Bapak. Aku ingin loh yang namanya menjadi seorang seperti apa? Seperti Jackie Chan kah? Iya, tapi versi wanita. Bisakah? Oh, kamu mau bermimpi seperti itu toh? Baik, kita akan yang namanya bikin film jagoan perempuan yuk. Wah, aku sangat senang, pleasure sekali pak. Gimana kalau kita bikin aja yang ala-ala seperti kayak kerajaan-kerajaan masa lalu seperti itu, ala-ala Jackie Chan, dinasti-dinasti seperti itu. Si produser bule ini, ayo, kamu cantik loh, kamu berbakat, kamu bekerja keras,
kamu juga sangat bagus sekali Kantonis dan bahasa Inggrisnya, ayo kita bikin film Cina Kungfu yang semi-semi bahasa Inggris dan bahasa Kantonis yuk. Oke, akhirnya Dilah yang namanya bikin film Jagoan Wanita yang dia tanda tangan sendiri, dia sudah baca kontrak dan yes, we make it, dan sudah baca skrip ya teman-teman ya. Nah, perempuan yang punya hati kecil ingin go internasional menjadi selebriti Hong Kong terkenal di dunia, akhirnya terwujud dengan yang namanya bertemu dengan pria ini. Dia kayak mengepak semua baju-bajunya, akhirnya pergilah mereka ke sebuah tempat. Aku nggak tahu itu di Taiwan atau di Cina, tapi yang jelas setting filmnya itu di sebuah hutan seperti itu, di sebuah pondok yang mereka tuh harus mengorbankan seberapa banyak pohon ditebang untuk yang namanya bikin sebuah film laga seperti itu, ala-ala Crouching Tiger Hidden Dragon itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini perempuan itu diberikan briefing begini make up, kemudian acting, kemudian juga cerita alur seperti ini, dan ini adalah stuntman kamu, ini adalah kayak musuh-musuh kamu yang akan kamu lawan semuanya pria-pria loh. Kamu perempuan jagoan seperti itu. Dan perempuan ini kemudian diarahkan ke cottage dia, karena mereka ini kan syuting di hutan, makanya mereka itu harus tidur di cottage seperti itu. Dan setelah tidur di cottage, mereka ini diarahkan yang namanya ini loh, wardrobe kamu ala-ala kerajaan. Dia menggunakan sebuah wardrobe yang dirasa cukup yang namanya seksi teman-teman. Belahan pahanya terlalu tinggi dan juga kayak belahan dadanya itu terlalu terlihat seperti itu ya guys ya. Kemudian sutradara bule ini, produser bule ini datang ke set film itu membriefing begini seperti itu. Akhirnya dimulailah film ini guys ya, dimulai dengan silat-silat seperti itu, kemudian juga dimulai dengan yang namanya keahlian kungfunya dia cukup lincah, dia cukup yang namanya stable juga gerakannya guys. Dan suatu hari ini produser pria kemudian meminta, oh kamu dapat skrip yang mana ini, oh adegan ini kok, oke, undress yourself. Sebuah kata yang bikin dia itu kayak teriak, undress yourself. Terus dia bilang, what? Ini kan nggak ada di SOP ini script. Kemudian, no, look at this. She had a bare breast when she's fighting with their own opponent. Seperti itu. Akhirnya ini perempuan buka undress yourself, dan tiba-tiba saja kru-kru dan semua yang namanya pemain-pemain di sana shock melihat betapa wanita ini akan bertarung dengan pakaian yang menonjolkan buah dadanya teman-teman, dan kemudian dia bertarung menggunakan pedang. Itu sangat beresiko banget karena melukai orang teman-teman ya, beresiko banget melukai yang namanya diri sendiri seperti itu. Kemudian wanita ini terus bekerja dan dia semakin lama semakin aware kalau dia dijebak ke sebuah film ke sebuah film sanjipian teman-teman ya. Dan ketika itu dia merasa bahwa berarti selama ini bapak ingin body saya dong, bukan kemampuan action saya. Oh no, kemampuan action itu penting ya. Lihatlah seorang Maggie Cheung, lihatlah seorang Rosamund Pike atau Brigitte Lin, mereka itu sangat pintar sekali tapi seksi loh, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini jadi yang namanya kayak alternate alternate koreografi di mana kamu akan berpakaian seperti ini, kayak gitu. Dan suatu hari ini perempuan kemudian saking lelahnya yang namanya syuting, dan syutingnya itu cukup cabul, cukup yang namanya kayak dia tuh terpaksa gitu ya guys ya, semakin stres. Kemudian si sutradara ini menenangkan, are you okay? Nggak apa-apa. Di sebuah cottage-nya dia mereka kayak bertemu seperti itu, dan ini sutradara, oke, kamu pengen yang namanya sukses nggak sih? Yes, I want sir. Oke. Dan tiba-tiba saja laki-laki ini berdiri, kemudian membuka resleting celananya dan menonjolkan sisi kelaminnya teman-teman. Nah, perempuan ini kemudian sangat shock. What do you doing sir? Kemudian, that's okay, look at me and just touch mine, just touch mine, seperti itu. Jadi kata-katanya undress yourself sama just touch mine, kayak gitu ya guys ya. Tiba-tiba perempuan ini benar-benar tidak mau melakukan hal seperti itu.
Ia hanya melihat dan nggak mau yang namanya menyentuh barang seperti itu teman-teman ya. Akhirnya dia berontak dan dia merasa tidak safe dan tidak aman untuk yang namanya syuting seperti itu. Memang mengejar fame itu bukan bagian dari hidup dia dan value dia. Akhirnya dia memutuskan untuk yang namanya mundur menjadi seorang aktris, dan bisa dibilang dia menjadi orang yang tidak apa-apa, biasa-biasa aja. Ini sekarang berusia 40 tahunan dan masih yang namanya aktif menggeluti di bidang film dan juga konsultan-konsultan film dan keartisan seperti itu ya. Wanita ini sebenarnya sudah berusia 40 tahun saat ini teman-teman, tapi dia masih yang namanya passionate menjadi orang yang menggeluti bidang seperti itu ya guys ya. Nah, dengan cerita ini kalian bisa yang namanya kayak belajar bagaimana dark side-nya entertainment industri di Hong Kong dan di Asia seperti itu ya, terutama ya teman-teman ya. Dan ini adalah kisah nyata dari seorang wanita China Taiwan yang lahir di Indonesia, yang sebenarnya dia itu ingin membawa nama baik negara Indonesia untuk menjadi satu-satunya artis yang terkenal di Hong Kong seperti itu, tapi mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dan sangat yang namanya kayak menyiksa fisikis, mental dan fisik dia, hingga akhirnya dia mundur menjadi seorang artis ya teman-teman ya. Kemudian yang aku tahu teman-teman, perempuan ini dilecehkan sama seorang ini namanya Belogan. Belogan ini adalah seorang pria teman-teman, seorang pria yang menjadi tangan kanannya siapa? Harvey Weinstein. Harvey Weinstein itu sering banget yang namanya kayak main ke Hong Kong, mencari wanita-wanita Asia muda untuk dijadikan kayak pelampiasan dia teman-teman ya, dengan yang namanya janji, aku akan janjikan kamu tuh main ke Hollywood kok, aku akan yang namanya menjanjikan kamu menjadi orang-orang yang terkenal, ke orang Asia yang membawa nama Asia terkenal seperti itu. Nah, si Harvey Weinstein ini ternyata itu tidak yang namanya kayak target orang-orang kayak bertalenta kayak Andy Lau atau kayak si Donnie Yen, melainkan orang-orang wanita-wanita seperti itu guys, underage. Bahkan tidak masalah kamu nggak punya bakat, yang penting kamu akan saya jadikan terkenal seperti itu. Itulah yang menjadi titik balik dimana perempuan-perempuan yang di over sexualize di Hong Kong, di Taiwan, bahkan di daratan Cina pun itu salah siapa teman-teman? Itulah industri entertainment teman-teman ya, nerakanya di situ guys. Jadi gimana menurut kamu? Be careful what you chase. Apakah itu memang benar-benar akan sangat berdampak sama saya atau enggak secara fisikis? Tapi yang jelas kalau itu menyakiti kamu, meskipun kamu maksa, mending kamu mundur aja sih. Jadi stay strong, perempuan-perempuan Hong Kong, artis-artis Hong Kong, Taiwan yang pernah jadi korban pelecehan. I hope you ever doing better in the next life, and see you later and bye bye ya teman-teman ya.